Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. pagi menuju siang. Selamat berjumpa para mahasiswa yang hebat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini menjadi kebaikan, nilai kebaikan, dan terutama menjadi pahala buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua terus diberi perlindungan Allah. Semoga saat ini dan selanjutnya kita, keluarga kita, saudara kita tetap diberi kesehatan. Amin. Para mahasiswa, Bu Esti, Bu Lia, pada kesempatan ini kita akan membahas materi lingkungan dan diagnosa berkaitan dengan manajemen. Lingkungan kerja yang sebelumnya sudah dibahas, bagaimana lingkungan kerja harus diciptakan dengan suasana yang tenang, nyaman, ya, memberikan gairah untuk bekerja. Nah, pada kesempatan ini juga digabungkan dengan diagnosa. Ya. Diagnosa bagaimana permasalahan, jangan permasalahan semakin melebar, semakin membesar, seperti gunung es yang tentunya akan berbahaya untuk kelangsungan dalam melakukan kinerja, ya. Untuk itu mari kita bahas sama-sama bagaimana lingkungan kerja dan diagnosa berkolaborasi. Nah, ini lingkungan kerja dan diagnosa, ya. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemudahan, kelancaran dalam memahami sama-sama. Saya sebagai dosen juga sama harus memahami makna ini. Ini kita berdasarkan teori yang ada, sehingga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan organisasi atau perusahaan. Lingkungan diagnosa kinerja, ya, artinya bagaimana pentingnya mendiagnosis melalui mengamati, ya, mencermati, kemudian mendeteksi, ya, permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita, ya. Seorang manajer katanya harus mendiagnosis bagaimana perjalanan kinerja, ya, dalam lingkungan kerja supaya berjalan dengan baik, ya. Ada beberapa poin yang harus dipahami oleh seorang manajer, ya. Yang pertama adalah social value, nilai kemasyarakatan, ya, nilai lingkungan. Bagaimanapun kita berada di lingkungan masyarakat, tentunya bagaimana nilai-nilai kita menyesuaikan dengan adab, sopan santun, kebiasaan, ya, budaya dan sebagainya di suatu lingkungan, ya. Kemudian legitimasi environment, lingkungan hukum, aturan, ya, aturan yang ada di lingkungan di mana tempat bekerja, tentunya kita harus menyesuaikan dengan dasar-dasar hukum yang ada di lingkungan itu, ya. Kemudian teknologi informasi environment, lingkungan teknologi, ya. Kita harus menyesuaikan bagaimana teknologi dikembangkan dalam membantu kelancaran kinerja kita, ya. Selanjutnya political environment, ya, politik. Bagaimanapun kita tidak lepas dari politik, ya. Kita tidak bisa berlawanan dengan politik, dan tentu akan dipengaruhi dengan berbagai politik-politik yang ada di lingkungan kita, yang berlaku di lingkungan kita. Tentunya kita juga melawan arus akan berbahaya, ya. Kita secara politik bisa diabaikan. Kemudian economic environment, lingkungan ekonomi. Nah, tentunya inilah yang akan menjadi garapan kita, karena kita bergerak di bidang ekonomi. Tentunya bidang inilah yang menjadi garapan fokus dalam lingkungan ini. Kemudian geografi,
ya, lingkungan geografis. Posisi kita berada di mana? Tentunya Jawa Barat dengan Jawa Tengah, dengan Kalimantan, dengan Sumatera. Tentunya kita harus menyesuaikan berbeda ya, berbeda dari lima aspek ini. Seorang manajer tentunya harus paham dan peka terhadap lingkungannya supaya dalam membangun suasana kerja di tempat tersebut mendapat dukungan ya, tidak ada yang mengganggu ya. Tentunya itulah yang harus dipelajari oleh seorang manajer. Nah, ini manajer tentunya harus membeli ruang gerak ya, ruang gerak kepada tempat-tempat ini yang menjadi lingkungan yang mendukung ya, yang mendukung bagaimana lingkungan intern ya dapat bekerja dengan baik. Ini ada unsur-unsurnya ya. Dengan siapa manajer itu dapat berkolaborasi, di antaranya di sini tentunya ada yang pertama ya, top manager. Nah, tentu yang menjadi atasan kita seorang manajer, tentunya inilah yang harus berhubungan ya. Ya ini lingkungan yang termasuk lingkungan intern ya. Kemudian jelas organisasi yang kita duduki, apakah perusahaan atau bidang sekolah ya, seperti Bu Esti bidang sekolah, organisasi, kemudian teman sejawat ya. Nah, bagaimana mendeteksi teman sejawat, kemudian bawahan, kemudian variabel situasional lain ya. Tentunya situasi di mana keadaan dalam keadaan bagaimana perusahaan kita ya, atau posisinya di mana ya. Kemudian tuntutan pekerjaan ini juga harus diperhatikan, bagaimana tuntutan pekerjaan dari perwakilan atau ya dari perwakilan pegawai itu. Nah, ini yang keenam ini adalah merupakan lingkungan kerja yang tentunya di dalamnya adalah banyak masalah ya. Jadi seorang manajer tentunya harus paham dari lingkungan ini ya, dari organisasi sendiri, kemudian dari teman sejawat, kemudian bawahan ya. Variabel situasional maksudnya keadaan-keadaan dalam suasana pada saat ini bagaimana di perusahaan tersebut. Kemudian tuntutan pekerjaan ya, bagaimana pegawai menuntut ke perusahaannya ya tentu. Dan harapan top manager ya kita ya. Nah, inilah yang menjadi lingkungan kerja intern. Selain lingkungan kerja intern tentunya juga ada ya pengaruhnya lingkungan kerja eksternal di luar ya. Nah, yang tadi internal, sekarang eksternal. Ini yang mempengaruhi dari luar ya. Apa saja? Di antaranya pergeseran dan perkembangan tingkat keterampilan dan pengetahuan SDM. Ya. Jadi bagaimana perkembangan SDM sumber daya manusia ya dilihat dari kemampuan dan keterampilannya. Nah, tentunya ketika kita mendiagnosis ya hasil evaluasi atau hasil supervisi ya. Nah, ini tentunya kita membutuhkan daya dukung ya, mendatangkan orang atau mengirim pekerja kita untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan ya. Selanjutnya perkembangan teknologi informasi ya, pada saat ini sangat dibutuhkan sekali ya. Sekarang transaksi untuk tatap muka ini jarang dilakukan ya, beda dengan suatu situasi normal. Ya, pada kesempatan ini kita dalam keadaan berhubungan secara langsung itu masih dibatasi.
Nah, makanya perkembangan teknologi informasi tentunya harus menjadi perhatian ya, perhatian utama bagaimana hubungan kita dengan orang lain dipermudah dengan teknologi informasi. Kita punya perusahaan ya dengan web yang dapat diakses oleh siapapun ya, supaya informasi yang kita sampaikan kepada mereka mudah apapun kebutuhannya, tentunya dengan informasi, teknologi informasi. Kemudian kondisi perekonomian. Nah, kita juga memahami bagaimana perekonomian Indonesia sekarang ya. Nah, tentunya Anda semuanya dapat memahami bagaimana kondisi perekonomian sekarang ya. Dari kecil sampai atas itu sangat menurun ya. Bahkan kalau kita mengamati di lingkungan kita ya, seperti pengusaha kecil ya, masyarakat udah kemarin-kemarin tuh bangkrut ya. Sekarang itu udah mulai lagi ya. Sedangkan dalam perusahaan tentunya banyak pegawai yang dibayar hanya 50% ya, dan bahkan banyak yang dirumahkan. Nah itu ya. Kemudian tingkat pengangguran ini juga pengaruh ya, bagaimana pengaruh lingkungan ya dengan kondisi seperti ini, tentunya mengundang pengangguran. Nah, perusahaan kita tentunya harus menjadi bagian untuk mengurangi tingkat pengangguran ya. Kita menyerap para pegawai yang bisa digunakan dimanfaatkan di perusahaan kita. Kemudian upaya diversifikasi, artinya ke penganeragaman produk ya. Jadi kita jangan tetap saja ya itu, tapi berpikir bagaimana produk-produk yang kita ciptakan beraneka ragam ya. Coba kita, saya sangat tertarik dengan Indomaret, Alfamart ya. Segala kebutuhan di situ hanya bukan saja makanan ya, minuman dan sebagainya, tapi bagaimana melayani kebutuhan bayar listrik, tol dan sebagainya, sehingga semua orang yang ke situ nggak perlu lain kemana-mana ya. Ketika membeli makanan, beli pulsa, beli tol, bayar listrik, mudah sekali. Nah inilah perusahaan-perusahaan yang cerdik ya, dengan mengadakan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan masyarakat. Kemudian yang harus dipahami peraturan dan perundang-undangan ya. Tentunya kita sebagai pengusaha dilepas dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya harus kita taati ya, karena kalau jika salah tentunya kita akan menjadi bahaya, perusahaan kita bisa jadi ditutup melanggar perundang-undangan. Ini perlu dipahami. Banyak sekarang ya yang bekerja sama dan dari pihak yang lain yang pada saatnya membantu ya, padahal tidak sesuai dengan aturan. Akhirnya kita ya imbasnya kepada perusahaan kita. Kemudian selanjutnya kompetitor, persaingan ya, kompetisi kita. Tentunya kita harus juga membaca bagaimana lingkungan pesaing kita bisa menjadi halangan buat kita ya. Nah, tentunya seandainya bisa menjadi teman ya, kolaborasi seandainya, sehingga kita tidak merasa bersaing. Apalagi dengan berbeda produk dan berbeda kebutuhan, saling membutuhkan itu lebih bagus ya. Tapi kalau jika tidak, pesaing-pesaing kita yang perusahaannya sejenis, itu kan susah ya. Kita betul-betul harus memiliki produk yang memiliki nilai lebih, namun harga bisa terjangkau oleh konsumen. Pertumbuhan penduduk. Nah, ini juga harus dimanfaatkan oleh kita ya, bagaimana pertumbuhan penduduk sehingga terlayani apa kebutuhan-kebutuhan dari mereka. Dari tingkat anak remaja, kemudian para pegawai, kemudian orang tua ya, tentunya harus dipikirkan kita mau di posisi yang mana mengambil pasar ya.
Selanjutnya sasaran dan target ya. Nah, ya iyalah seperti berkaitan dengan yang sebelumnya. Apa sasaran kita ya? Perusahaan kita tuh apa yang sasaran kita untuk pemasarannya? Targetnya apa ya? Targetnya seperti apa? Tentunya ini ya yang berkaitan dari awal sampai akhir. Kemudian yang selanjutnya juga ini yang akan menjadi pengaruh untuk kita, yaitu tuntutan serikat pekerja. Ya, tuntutan serikat pekerja ini juga akan menjadi masalah jika kita tidak menanggapi dengan baik. Ya, nah, kita sebagai manajer harus menyeimbangkan bagaimana target perusahaan, kemudian juga bagaimana tuntutan serikat pekerja yang tentunya jika tidak menanggapi akan menjadi permasalahan ya, sehingga kita perlu dari lingkungan eksternal dan eksternal dianalisis ya, didiagnosa mana yang menjadi sumber masalah dan mana yang menjadi sumber pendukung ya. Dan tentunya semuanya kalau kita tangani dengan baik akan menjadi power dalam menciptakan suasana lingkungan kerja yang mendapatkan hasil atau produk yang kita targetkan. Nah ini yang termasuk bagaimana tingkat kinerja dipengaruhi oleh aspek-aspek lingkungan ya. Yang pertama kinerja dipengaruhi oleh aspek sosial masyarakat ya. Kinerja kita, kenapa kita dipengaruhi oleh lingkungan sosial masyarakat ya. Ya tentu bagaimana masyarakat itu kita juga sebagai manajer memahami bagaimana kebiasaan lingkungan kerja atau para pegawai. Kita harus paham karena satu tempat dengan tempat lain tentunya berbeda. Kita sebagai manajer tentunya harus memahami dan harus menumbuhkan kebiasaan baik terhadap para pegawai ya. Jadi aspek sosial masyarakat dan masyarakat tentunya akan menjadi pengaruh terhadap kinerja pegawai. Kemudian aspek fisik ya. Aspek fisik, bagaimana aspek fisik ya, baik alat-alat pendukung ya atau tempat ya, tempat lingkungan kerja, ruang kita, tempat bekerja, bagaimana memposisikan supaya dapat mendukung kinerja kita, target kita dalam berkinerja ya. Maka aspek fisik ini dibutuhkan ya. Nah, tentunya harus menjadi pemikiran bagaimana aspek fisik yang dapat mempercepat, membantu para pekerja menghasilkan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya aspek sosial ya. Aspek teknologi. Tidak dipungkiri bahwa teknologi adalah merupakan bagian dari alat pendukung untuk memperlancar pekerjaan kita semua, dari manajer, dari pak karyawan ya. Nah ini juga bagaimana menghasilkan dalam satu waktu dengan produktivitas yang lebih tinggi ya. Kemudian aspek ekonomi. Nah, tentunya kita juga harus melihat bagaimana kemampuan ekonomi bangsa ini, lingkungan kerja ini, ya jangan sampai kita membuat produk yang tidak terjangkau oleh sumber kita, ya. Nah, untuk itu maka harus diperhatikan bagaimana aspek ekonomi ini menjadi suatu hal yang dapat memberikan layanan yang terbaik, ya. Kemudian aspek legal, ya, aspek legal. Tentunya perusahaan kita, hasil kita itu diciptakan secara legal, ya, tidak sembarangan. Merupakan aspek internal, ya. Selanjutnya kita yang lain, ya, yang termasuk justru aspek eksternal, ya.
Di sini ada menurut Kinsey dalam sermon ya tahun 1989, ini buku lama, bahwa membangun dan mengendalikan kinerja organisasi ada 7 aspek ya. Yang pertama, membangun dan mengendalikan organisasi itu yaitu adalah membangun strategi. Bagaimana strateginya untuk menghasilkan ya produk atau pegawai ya SDM dan sebagainya. Tentunya yang pertama adalah harus diciptakan strategi, metode ya yang akan membangkitkan seorang pegawai ya. Itu strateginya apa? Strategi untuk SDM, strategi untuk pemasaran ya. Kemudian yang kedua, nilai ya, berbagi nilai, share value ya, berbagi nilai. Bagaimana nilai-nilai perusahaan mengenang di lingkungan ya. Ini perusahaan kita apa ya? Gitu.